apa ya, kayak ketika komunikasinya aja gagal ya gimana mau melanjutkan cintanya. Betul banget. Kayak ada kan ya pasangan tuh yang selingkuh itu karena komunikasinya tuh kurang gitu loh Iya, sama betul. pasangannya. Ketika itu sih, kayak ketika kita cerita kayak itu, padahal kayak kita ceritanya tuh udah lama banget ya, terus kayak dia tuh inget Iya, itu sih file kayak kecil. Halo, balik lagi sama aku Adini ya. Tadinya aku lagi bikin mini podcast dan kebetulan terus aku mau podcast yang pertama itu sama teman kantor aku. Iya. Hai, nama aku Dina. Jadi aku mau bahas tentang relationship gitu. Pertanyaan pertama, aku nanya kamu gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. menurut kamu relationship yang sehat itu seperti apa? Yang bisa komunikasi dua arah sih, terus juga nggak selingkuh sih. Berarti yang sehat itu nggak selingkuh ya? Iya dong, pasti. Tapi ada loh yang dia tuh ngebangun hubungan dari hasil perselingkuhan. Apakah itu bisa dikatakan sehat? Enggak sih. Enggak. Kalau menurut aku itu kita tuh kalau ngebangun hubungan atau kita ngajalin hubungan itu jangan sampai kita ngubur mimpi-mimpi kita sendiri gitu, karena kita dikekang atau karena kita tuh nggak boleh berkembang ketika sama dia gitu. Nah Kita itu wajib meng-give up mimpi kita gitu loh. betul. Jangan karena pacaran. Nah, jadi mimpi kita down. Ya betul. Itu biasanya kayak gitu tuh cowok-cowok insecure sih. Benar. Dan daripada kita sama cowok insecure terus kita malah downgrade, mending kita cari yang sama-sama mau Berkembang. Yes, benar banget. Oke. Hal kecil apa yang bikin kamu merasa paling dihargai sama pasangan kamu? Ketika itu sih, kayak ketika kita cerita kayak itu, padahal kayak kita ceritanya tuh udah lama banget ya, terus kayak dia tuh inget Itu sih file kayak kecil yang pernah kita cerita sebelumnya. Oh iya, kayak kamu pernah cerita sebelumnya kan? Iya, berarti dia saat kita cerita berarti dia bener-bener kayak menghayati banget ya. Terus kayak dia tuh antusias banget sama cerita kita. Kan ada ya, kita nih misalkan malam minggu kita cerita, minggu depannya kita tanya tuh mereka kayak emang iya ya sayang gitu, emang iya ya gitu. Nah itu nyebelin gak sih? Iya, emang kamu pernah ngomong ya? Nah itu kan kayak nyebelin banget sih. Berarti hal kecil yang paling kamu bikin bahagia itu ketika kamu dihargai ya, dihargai, didengar gitu ya. Kamu tuh tipe yang langsung ngomong kalau ada masalah atau butuh waktu sendiri dulu gitu? Kalau misalkan kamu lagi ada masalah sama pasanganmu atau sama hidup kamu? Aku pribadi sih butuh waktu sendiri dulu. Tapi itu tuh nggak lama itu, kayak Kira-kira berapa lama? sejam atau 2 jam mungkin. Oh Setelah gitu. Kayak jadinya kamu kayak let respon gitu aja kali ya, gitu kayak menghilang sebentar lah untuk menenangin pikiran kamu ya. Benar. Jadi kayak ya udah tunggu Kecil aja ya guys. Tunggu sejam atau 2 jam. Terus kayak kalau udah ngerasa agak better gitu, kayak baru ngomong kayak ini loh yang aku permasalahin, ini loh yang gini segala macam permasalahannya ini. Aku tuh nggak sukanya gini kayak gitu. Oke, jadi kamu memecahkan masalah atau mengobrolin masalah itu ketika kamu udah dingin ya. Udah tenang. Jadi biar nggak menggebu-gebu atau kayak Tuh, jangan ya guys, kita ngobrolin masalah ketika emang kita nggak ada di pikiran dingin, karena apapun yang keluar dari mulut kita itu sampah. bener banget sih, bener banget. Jadi kayak emang tuh kalau kita ngobrolin sesuatu atau apa tuh kita jangan pakai yang kita lagi panas banget atau kita lagi menggebu-gebu, karena nanti yang keluar dari mulut kita tuh udah malah bikin fatal gitu semuanya. Jadi aku ngerasain itu sih. Karena akan nambah masalah lagi. Bener-bener aku ngerasain, aku relate banget sama ini. Menurut kamu lebih penting cinta atau komunikasi, dan kenapa? Keduanya penting sih menurut aku. Padahal iya ya, karena kalau cinta itu ya komunikasi kan. Karena ketika kamu cinta, kamu buat komunikasi itu. Ketika apa ya, kayak Ketika komunikasinya aja gagal ya gimana mau melanjutkan cintanya. Betul banget. Kayak ada kan ya pasangan tuh yang selingkuh itu karena komunikasinya tuh kurang gitu loh sama pasangannya. Jadi karena dia merasa nyaman ketika komunikasi sama si A, dia akan meninggalkan si B gitu. Dan sebaliknya seperti itu. Jadi emang komunikasi itu penting. Ya. Cinta dan komunikasi itu kayak harus berdampingan gitu kan. Iya bener banget sih. Sepakat. Keren banget ya ini. Apa satu hal yang wajib ada supaya hubungan bisa awet? Jujur sih. Kejujuran.
dan sama-sama bisa Walaupun saling- menyakitkan nggak apa-apa. bener, kayak sama-sama bisa saling ngertiin keadaan masing-masing. Kayak mentah bukan keadaan yang gimana ya, tapi kayak lebih ke kalau misalkan emang lu perlu waktu, ya udah Ngomong gitu, jujur. kayak gue perlu waktu dulu kayak gini-gini, jadi kayak gue nggak bisa diganggu saat ini. Kayak gitu. Kalau lu nggak suka ya lu ngomong aja gitu. Iya. Ini jujur ya. Jadi dari jujur itu kita tahu ya apa yang dia rasakan dan apa yang kita rasakan juga gitu. Itu penting sih jujur. Dan kalau misalkan ada yang bilang yang penting gak selingkuh, ya itu karena berawal dari kejujuran itu. Oke, kan cowok kalian nganterin temen ceweknya, kalau dia jujur, kalian nggak akan marah pasti. Ya paling ada ngabek dikit-dikit lah ya, kayak paling nanya cewek ya, ya. cewek lah gitu. Daripada dia nggak jujur ya. Benar. Daripada kamu kalian tahu sendiri. dari orang lain. Nah itu lebih sesek sih ya. Iya, sumpah. Kalau menurut Oke. kamu gimana? Kalau menurut aku sama yang penting itu pertama jujur. Karena semakin diumpetin, terus tiba-tiba ketahuan di satu titik atau di satu waktu, itu malah akan bikin semuanya pecah Benar. gitu. Kayak ibaratnya Juar, kayak bom meledak gitu sih. betul sih. Oke, minum ya guys. Last question terakhir ya, ini terakhir. Kasih satu tips untuk relationship buat yang lagi dengerin podcast ini. Masing-masing orang punya karakternya sendiri dan kayak kita nggak bisa pukul rata gitu sih. Jadi kayak mungkin tipsnya kalian harus kenal lebih deket dulu sama orang ini. Kayak mungkin kalau misalkan emang kalian pengen pacarin dia, better dari kalian temenan, sahabatan yang emang udah lama baru kalian pacarin. Jadi kalau misalkan nggak temenan atau nggak sahabatan itu agak ngeri gitu. Kayak misalkan tiba-tiba kita kenal orang random. Iya sih. Oh, jadi kayak ya. Tapi kalau selain itu ada lagi nggak yang kayak hal yang lain gitu yang lebih jerumus ke karakternya atau apa gitu, misalkan karena kan kayak kalau misalkan orang baru kayak atau orang random yang kita kenal, kita belum tahu nih personalitinya mereka gimana, ininya gimana. kayak butuh waktu lama ya. Betul. Terus kalau misalnya emang kalian in relationship sama orang yang kalian baru kenal, terus ya amit-amit dia apa ya kayak gimana kalian kayak gitu. Oh iya, jadi kita ngeri ya. Bener-bener. Kalian belum kenal Keluarganya, atau teman-temannya, sahabatnya, atau bahkan saudara-saudaranya, kalian gitu nggak tahu ya. karena lingkungan pertemanan itu ngaruh banget sama Benar sih. berperilakunya si Pasangan kita ini gitu. pasangan kita. Iya, aku relate sih soalnya adalah contoh ya kayak dia tuh selingkuh dan si teman-temannya ini atau lingkungan ini tuh ngedukung, jadi kayak nutupin gitu. Iya. Ketika kita sebagai perempuan yang udah overthinking bahkan kayak sampai nyari tahu misalkan pacar aku si A ya, si A like masih sibuk kerja ya atau si A gini, dan si teman-temannya tuh bilang kayak iya dia masih kerja, dia lembur, padahal tuh enggak, lagi teleponan atau lagi jalan. Nah itu We never know. Iya betul. Jadi emang kelingkungan itu pengaruh itu sih. Betul. Sebenarnya nggak buat cowok doang, buat cewek pun begitu ya. Gitu sih. Oke. Jadi kayak pintar-pintarlah kalian dalam memilih pasangan dan teman. Jadi pasangan yang temannya baik deh. bener sih. Jadi mending lama ya, tapi Benar. pasti daripada kita buru-buru tapi Ya gitu dapetnya zong lagi. zong lagi bener. Oke. Keren banget sih ini. Keren banget podcast sama Dina. Aku terima kasih banget kamu udah mau jawab semua pertanyaan yang aku ajukan. Sama-sama. Semoga yang mendengar podcast ini mengambil garis besarnya dari podcast ini. Life after breakup. Oke, see you.